Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan dan berdiskusi tentang sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Pertama, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Aranda Dewantara selaku moderator. Adapun teman dari sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Rindi Nolipia Paras selaku pembicara 1. Perkenalkan, nama saya Nando selaku pembicara 2. Perkenalkan, nama saya Dian Pramoza selaku pembicara 3. Adapun teman dari sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Jonathan selaku pembicara 4. Perkenalkan, nama saya Zaskia Indah Puspita selaku notulen. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia yang akan dibacakan langsung oleh pembicara 1, pembicara 2, pembicara 3, dan pembicara 4. Kepadanya kami persilahkan. Sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. 1. Hakikat pertahanan dan keamanan negara. Pertahanan dan keamanan merupakan faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup suatu negara. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan disebutkan bahwa pandangan hidup bangsa Indonesia tentang pertahanan dan keamanan negara adalah sebagai berikut. A. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. B. Pemerintah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. C. Hak dan kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam usaha pembelaan negara. D. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarnya bagi kemakmuran masyarakat. Masih dalam undang-undang yang sama dijelaskan pula bahwa pandangan hidup tersebut dijadikan prinsip dalam penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara. Prinsip-prinsipnya adalah sebagai berikut. A. Bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. B. Pembelaan negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara. C. Bangsa Indonesia cinta perdamaian tetapi lebih cinta kepada kemerdekaan dan kedaulatan. D. Bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan menganut politik bebas aktif. E. Bentuk pertahanan negara bersifat semesta, artinya pertahanan Indonesia melibatkan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional. F. Pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, dan lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, serta prinsip hidup. Pada bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 disebutkan bahwa pemerintah sebagai penyelenggaraan pertahanan negara harus mempersiapkan secara dini sistem pertahanan negara. Hal itu dilakukan dengan usaha membangun dan membina kemampuan serta menanggulangi setiap ancaman. Penanganan setiap ancaman tentunya membutuhkan cara berbeda. Untuk menghadapi ancaman militer, sistem pertahanan negara menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. B. Ancaman non-militer nampak lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama yang disesuaikan dengan bentuk dan sifat ancaman dengan didukung oleh unsur lain dari kekuatan bangsa. Berikut ini peranan TNI dan Polri di Indonesia. A. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat dan Angkatan Laut dan Angkatan Udara adalah alat negara yang berperan sebagai alat pertahanan negara. B. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat. 2. Fungsi pertahanan dan keamanan negara. Tujuannya mempertahankan negara adalah untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, ketuhanan yang
ketuhanan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman fungsi pertahanan dan keamanan negara adalah mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan. Setiap ancaman terhadap sebagian wilayah merupakan ancaman terhadap seluruh wilayah dan menjadi tanggung jawab segenap bangsa. 3. Peran serta masyarakat dalam sistem pertahanan dan keamanan negara. Menurut pasal 27 ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kewajiban untuk ikut serta dalam kegiatan bela negara diwujudkan dengan berpartisipasi dalam kegiatan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara. Hal itu diatur dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 30 ayat 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kedua pasal tersebut secara tegas mewajibkan setiap warga negara untuk memilih kesadaran dan bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku yang dimiliki setiap warga negara yang didasari dan dijiwai dengan rasa cinta kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang NKRI tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Pembelaan terhadap negara merupakan tugas segenap warga negara sesuai dengan kemampuan dan profesinya. Pembelaan terhadap negara merupakan tugas segenap warga sesuai dengan kemampuan dan profesinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh sebab itu, bela negara disebut juga sebagai suatu gerakan moral. Dalam lingkungan keluarga, setiap anggota keluarga dapat melakukan bela negara dengan melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing. Adapun di lingkungan masyarakat, dapat diwujudkan dengan taat kepada hukum dan peraturan yang berlaku. Mengetahui dan melaksanakan hak serta kewajiban masing-masing, bela negara dalam lingkungan nasional dilakukan oleh setiap warga negara dengan membentuk dan mengembangkan kehidupan dalam masyarakat Indonesia yang beriman serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, rukun, bersatu, cinta tanah air, serta mempunyai daya tangkal terhadap presentasi budaya yang tidak sesuai dengan budaya bangsa. Berdasarkan uraian di atas, dapat kita simpulkan bahwa keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui A. Pendidikan kewarganegaraan, B. Pelatih dasar kemiliteran secara wajib, C. Pengabdian sebagai prajurit tentara Indonesia secara sukarela atau secara wajib, D. Pengabdian sesuai dengan profesi. Baiklah, telah selesai presentasi dari kami. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dan 2 yang akan dibacakan langsung pertanyaannya oleh notulen kami bernama Saskia. Baiklah, untuk pertanyaan yang pertama dari kelompok 2, yaitu dari Moreno Alkausar. Apa maksud dari pernyataan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara? Yang akan dijawab oleh pembicara 1. Kepadanya kami persilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Moreno Alkausar dari kelompok 2. Jawabannya adalah sesuai menurut isi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 30 ayat 1 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Serta dalam usaha pertahanan negara dan keamanan negara. Ditegaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk ikut dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pertahanan keamanan bukan berarti kita akan ikut serta melawan kekuatan dari luar, namun juga bagaimana kita mempertahankan persatuan Indonesia dari dalam. Upaya pertahanan sendiri tidak dimaksudkan bahwa kita harus mengangkat senjata di medan perang, wajib menjadi tentara dan lain-lain, tetapi upaya kita sebagai bagian dari masyarakat yang akan melindungi Indonesia dari dalam melalui tindakan kita sehari-hari. Baiklah, untuk pertanyaan yang kedua dari kelompok 2, yaitu dari Rani Del Santri.
Siapa yang mencetuskan gagasan politik bebas aktif dan jelaskan? Yang akan dijawab oleh pembicara 2. Padanya kami persilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Rani. Jawabannya, gagasan politik bebas aktif dicetuskan oleh Bung Hatta pada tahun 1948. Di tengah polarisasi dua kekuatan global yang ketat bersaing, yakni blok barat dan blok timur. Baiklah, untuk pertanyaan yang ketiga dari kelompok 1, yaitu dari Elsa Agustina. Apa maksud dari pernyataan bahwa Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan serta kedaulatan negara? Yang akan dijawab oleh pembicara 3. Kepadanya kami persilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Elsa Agustina dari kelompok 1. Jawabannya sesuai dengan isi dari pasal 30 ayat 2 Undang-Undang tahun 1945. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan paling besar yang bertugas untuk menjadi keamanan dan ketertiban masyarakat, membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan, menangani kriminalitas dan memelihara keamanan dalam negeri. Baiklah, untuk pertanyaan yang keempat, yaitu dari kelompok 1, dari Cinta Purnamasari. Jelaskan hakikat pertahanan dan keamanan negara. Yang akan dijawab oleh pembicara 4. Kepadanya kami persilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Cinta Purnamasari dari kelompok 1. Jawabannya adalah hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang menyelenggarakan disarankan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan diri sendiri. Setelah mendengar dari jawaban kami harap pertanyaan dari kelompok 1 dan 2 sudah terjawab. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.